Ya, halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama gua Mas Bet. Di video kali ini gue pengen ngajak teman-teman untuk olahraga ya di salah satu bukit di Sentul. Jadi gua hari ini mau trail run ala-ala. Ya, ini adalah hal yang baru gue lakuin sih, yang udah sekian lama. Itu gue kan suka ini ya, beberapa kali lah naik gunung. Nah, sekarang itu gue pengen nyobain suatu hal yang baru. Jadi gue naik gunung tapi nggak bawa beban yang berat gitu ya, seperti pada umumnya bawa carrier. Tapi gue pengen lakuin tektok gitu. Jadi pendakiannya itu dalam sehari kelar gitu, nggak bawa banyak barang, jadinya mobilitasnya itu tinggi gitu ya, jadi cepet buat naik turunnya. Nah, berhubung sekarang gue pengen latihan gitu ya, sebelum gue nyoba nanti di Gunung Merbabu sih awalnya gue pengen tektok itu di Gunung Merbabu dulu. Nah, nantinya belum tahu nih, kalau misalkan memang fisik gue kuat ya gue lanjutin lagi tuh pendakian ke gunung lainnya. Tapi kan di Merbabu itu ada beberapa ini ya, jalur gitu ya. Ada Swanting, Tekelan, sama apa gitu, dua lagi. Nah, nanti gue pengen nyobain tuh salah satunya dulu. Nah, berikutnya pengen nyobain via jalur yang lain lagi. Misalkan sekarang Tekelan dulu, nanti yang kedua Swanting gitu. Karena menurut gue view di Merbau itu bagus. Terus juga gue juga apa ya, pengen ngerasain, katanya kan Swanting jalurnya sinting gitu, terus Tekelan apa gitu, sampai apa ya, saking jalurnya tuh ekstrim jadinya dibilang dengan sebutan-sebutan seperti itu gitu. Nah, sekarang gue pengen nyobain buat latihan ya ke bukit dulu lah nih, namanya Bukit Panisan yang berada di Sentul kalau nggak salah. Kalau dari Jungle Land nggak jauh sih kayaknya kalau misalkan gue lihat dari maps ya. Nah, ini sekarang gue lagi menuju ke Sentulnya, udah di Jalan Raya Bogor. Nah, terus ikutin gimana keseruannya perjalanan gue hari ini. Karena hari ini juga seperti di video gue sebelumnya, gue udah unboxing sebuah sepatu trail gitu ya, yang pengen gue cobain nih kali ini, sekalian buat bikinin si ini ya, si outsole sepatunya biar kena tanah dulu nih. Jadi pas gue nanti pakai di Merbabu itu udah enak gitu ya. Ya nggak tahu sih ya, baru sekali dipakai langsung enak apa gimana. Tapi kemungkinan gue itu ke Merbabu masih ya 1 atau 2 bulan ke depan. Jadi mungkin gue bakal nyobain nih sepatu terus ya, bisa 2-3 kali lagi mungkin ya, ke jalur mungkin ke Sentul lagi, ke Panisan lagi, cuma via yang berbeda gitu ya. Karena di Panisan itu juga ada beberapa jalur juga tuh, jadi gue pengen nyobain tuh ke semua jalurnya mungkin ya. Kalau misalkan ada kesempatan gue bakal nyobain tuh gimana Panisan itu via mana gitu. Oh nggak salah itu dia ada tiga jalur deh Panisan tuh. Jadi ada Cisedon juga tuh, desa Cisedon yang beberapa waktu lalu juga sempat viral tuh ya.
desa yang kayaknya sampai sekarang itu belum ada listrik deh, jadi masih agak naik gitu dia kan. Gue juga belum pernah sih ke sono, makanya gue pengen nyobain nih, tapi ke Bukit Panisannya ya, bukan ke Cisedonnya, karena gue belum ada bayangan sih gimana nya antara Panisan sama Cisedon gitu, karena gue belum research yang mendalam gitu, jadi cuma sekedar lihat-lihat. Wah ini kayaknya oke juga nih buat dijadiin latihan gitu. Tuh sebenarnya di Bogor tuh banyak ya bukit-bukit gitu, dari sini kan udah kelihatan tuh bukit-bukitnya tuh, yang apa, daerah-daerah Hambalang itu kan juga bukit-bukit juga tuh. Nah, gue pengen nyari ATM dulu nih ya, paling nanti gue lanjut lagi teman-teman. Nah ini kita udah sampai di Sentul Nirwana coy, jadi udah mau mendekati si junglelandnya. Tuh dia tuh pelangnya tuh nanti ke kiri, cuma kita ini ke kanan ya, muterin bundaran. Ini kalau kita ke kiri itu ke Jungleland, tapi kita arahnya ke sini, muterin terus nanti masuk ke perkampungan mungkin ya. Udah mau arah-arah Panisan atau Lewi Pengaduan kalau nggak salah tuh, mulai trek jalur treknya Lewi Pengaduan. Wih, bukit-bukitnya ini ya coy, wah lumayan tinggi lah, mungkin sekitar 800 sampai 1500 mungkin ya, atau mungkin di bawah 1500 sih, 1000 lah mungkin. Di sini rumahnya masih bagus-bagus ya tuh, tapi ini kok, oh ini belakangnya coy, depannya sana, tapi bagus loh belakangnya aja. Gile, mantap sih kalau punya rumah di sini nih, bisa jogging terus nggak ngeri juga kan, banyak kendaraan. Santorini, kayak di ini Italia ya Santorini. Wih, bocil masih masuk sekolah ya. Ini hari Sabtu btw. Tadi juga aku lihat di sepanjang jalan tuh banyak orang-orang yang bawa ini ya, tenda, joran, logistik. Wah kayaknya pada mau ngecamp tuh, tapi nggak tahu di mana campnya. Wih, itu ada apanya tuh ya, kayak lapangan gitu ya, lapangan kecil, mungkin mini basket kali ya, tapi gua nggak ngeliat ringnya sih tadi. Oh itu coy rumah-rumahnya yang kayak di gambar tuh tadi, yang start from 600 juta kalau nggak salah. Ih udah naik ya. Oh alah, kalau nggak salah arah Curug Luwehejo juga deh ini, bisa lewat sini. Kalau jogging atau olahraga di sini sih enak sih ya. Konturnya variatif gitu. Ini apa ya, parkir park teras. Ini ke mana ya? Nah ini udah mau ke arah parkirannya coy. Tadi ada tiket retribusinya di depan, itu hitungannya mungkin satu orangnya 20.000 ya. Nah nanti parkirnya mungkin beda lagi nih. Ini gue udah mau ke
arah parkirannya. Gue expect kalau sedekat ini coy. Gue kira masih jauh. Ternyata ini udah sekilo lagi katanya. Ini kalau di map sih ya 4 menit lagi nih, 1,1 kilo. Gak expect sedekat ini gue. Gue kira masih agak jauh ke dalamnya. Mungkin ini karena rawi pengaduan kali ya. Jadi kan trek terpanjang ke Panisan kalau nggak salah, itu sekitar 4 kilo. Ada lagi lewat mana tuh yang tercepat, gue lupa namanya. Itu cuma 1 jam tuh, sekitar 2 kilo kali. Wih, tanjakannya oke juga nih. Tapi untuk akses ke dalamnya udah bagus sih coy, walaupun masih lubang-lubang ya, tapi ya udah aspal lah. Walaupun aspal lubang-lubang, bukan yang batu-batu yang dihancur-hancurin gitu loh. Mungkin udah ini juga ya, udah resmi. Tadi sih tiketnya kayaknya resmi sih, harusnya ya, udah dikelola pemerintah daerah. Jadi gua dibilang katanya udah kesiangan coy, tapi gua rasa karena berhubung pertama kali ya, jadinya ya oke lah. Mungkin yang lain pada ini kali ya, dari subuh gitu ya, jadinya naik-naiknya tuh jam 6, jadi masih fresh banget kan. Terus matahari juga masih enak gitu, nggak terlalu panas. Mungkin jam-jam segini tuh udah mulai agak terik gitu, jadinya nanti pas di jalur kepanasan. Ini gue nggak tahu sih si tipe jalurnya tuh gimana, tapi gue rasa kayaknya tertutup deh, tertutup pohon-pohon kayaknya sih ya, kalau pas penglihatan gua dikit-dikit di video orang itu. Itu si siapa tuh ya, yang pro player BTR yang kembar tuh, yang cewek, Mutia atau siapa gitu, dia lewat sini nih. Keren juga dia lewat jalur yang terjauh, masuk kayak parkirannya kayak gini coy. Oh alah, gini coy. Oh, ke sono sih ada sih masih. Itu mobil kali ya. Coba gue lewat sini. Oke. Ternyata ada kali coy. Emang sih katanya di atas ada curug sih. Cuma curugnya yaitu yang si Mutia itu tadi. Curugnya kurang terlalu bagus sih katanya. Oke. Lanjut terus nih. Wah, rame coy, bener coy. Mobil dan motor, oke, kanan. Waduh. Oh, ini coy. Gue juga udah pakai Hokan ya, yang dimana impresi pertama gue pakai ini ternyata ngefit banget. Jadi gue nggak salah pilih ukuran, terus juga serasa dipeluk banget nih kaki gue, dari ujung sampai ujung jari, dari tumit sampai ujung jari, kerasa banget buat dipeluk ya. Ya gue rasa sih karena masih baru pakai, masih nyaman-nyamannya sih. Tapi kita lihat impresi dan performa dari sepatu ini. Oke coy, sekarang gue udah sampai di parkirannya, udah prepare juga.
Sekarang gue udah mau mulai trekking nih. Dia nanti ke arah sana. Dia ke arah sana sampai terus ke sana. Kayaknya itu sih si bukitnya, tunggungannya. Ini si Ngablu gue tinggal di sini dulu bersama parkiran mobil yang rame ini. Ternyata coy, nggak expect gue. Ternyata Sabtu serame ini. Jadi ya nggak apa-apa lah. Kita coba dulu. Ngablu gue tinggal dulu mungkin sekitar ya 3 jaman kali ya, 3-4 jam gue mau mulai trekking. Oke, kita let's go. Untuk awal-awal ya jalurnya masih aspal ya coy, jadi nggak tahu nih sampai berapa jauh sih aspalnya. Terus nanti gue infoin lagi kira-kira ini aspal akan berlanjut sampai mana. Oke, ini baru start banget gue mulai trekking. Masih sangat antusias sih gue buat memulai ini. Wah, mantap. Akhirnya bisa kesampaian juga nih ke sini, ke Bukit Panisan, yang nantinya ini ajang gue buat pemanasan lah sebelum gue ke Merbabu tektok rencananya. Tapi nanti gue sih pengennya via Tekelan ya, biar lebih asoy pemandangannya. Oke, ini belum apa-apa udah ngos-ngosan coy. Aduh, tuh di sebelah sana ada sungai sih, kedengeran banget alirannya. Mungkin karena kemarin juga masih sempat hujan kan, jadinya intensitas airnya tuh masih cukup banyak volumenya. Belum nanjak coy, udah ngos-ngosan parah. Wah, latihan gue kurang berat nih joggingnya. Oke. Gue coy dari parkiran tadi sebenarnya gue dari arah sana. Cuma gue pas ngeliat sekitar, ini ada parkiran lagi sih. Terus di sana juga ada camping ground. Terus ada saung-saung dan warung-warung di sana juga. Nah, terus gue bingung kan, tadi gue dari sana ke sini. Terus gue nggak tahu nih, nggak ada petunjuk arah kan. Nah, terus gue cobalah ke sana karena gue dengar suara orang lah di daerah sana. Nah, gue ke sana dan sampai sana itu cuma ada saung-saung sama warung. Nah, gue tanya lah sama penjaga warungnya, katanya pas dari parkiran itu ke kiri. Nah, ke sini. Kayak sih ini coy jalurnya, nanti bakal ke atas gitu. Gue nggak ngeliat jalur lagi sih, di situ ada jalur, cuma kecil banget sih, nggak kayak gue rasa tuh bukan itu. Gue rasa sih emang ini jalurnya. Jadi kalau lu dari parkiran langsung aja tuh ketemu tadi parkiran yang paling ujung sih itu kayaknya. Lu langsung lihat ke kiri ada jalur kayak gini. Nah, langsung aja lalu terabas. Semoga ini bener sih. Belum apa-apa udah diajak muter-muter gue coy. Langsung dikasih tanah coy. The real trail sesungguhnya. Anjay. Gua harap dan gua rasa ini bakal tanah mulus sih treknya. Oke, nggak kelihatan. Gua start di jam 9:30. Tapi mungkin kalau tadi dari parkiran mungkin jam 9 lewat lah, karena tadi gue muter-muter juga kan. Nah, ketika lo awal naik akan ada 2 percabangan, yang ke kiri sama yang ke kanan. Ini yang ke bawah itu gue nggak tahu kemana, tapi jalurnya kalau lo mau ke Bukit Panisan ke sini ke kiri. Udah lo ikutin aja lurus terus.
Kalau ini sepertinya ini ke sungai deh. Kayaknya ya, ada suara sungai soalnya. Tadi gue sempat nemuin beda percabangan antara ke kanan sama lurus. Nah tapi gue ngehinnya ada tali oren gini. Gue rasa dia itu sebagai penanda ya, kalau misalkan memang ini jalurnya. Dan ini jalurnya kayaknya buat downhill juga deh, karena ada bekas ban-bannya gitu. Kayaknya lagi ada event juga nih, atau mungkin emang talinya itu buat eventnya ya, mungkin juga sih. Cuma mereka udah pada turun. Nah, gue dari tadi berpapasan sama beberapa orang. Ini pakai name tag nomor gitu lah. Mungkin malah ada event ya. Kayaknya ramai banget. Nggak tahu sih kalau lagi nggak event itu ramai atau enggak. Hey, pemandangannya udah lumayan bagus nih. Tadi gue dari bawah sana, wah lumayan juga coy. Jalur sekarang mantap coy. Ini udah rasa emang simulasi banget sih buat naik gunung. Walaupun ini sekedar bukit ya, tapi jangan anggap remeh coy. Apalagi yang lu jarang olahraga, wah lumayan. Pohon tumbang coy, pengen nutupin jalur. Tuh akarnya, tumbangnya sampai ke akar coy. Tapi nggak seluruh akar sih kayaknya, masih sebagian. Wah, woi coy, ini ngeliat jalur yang di belakang kayak mengingatkan gua di jalur Gunung Prau via Patak Banteng. Jalurnya kayak gini, mirip-mirip ya, sampai ke atas. Terus kanan kirinya itu tebing-tebing itu coy. Bukan tebing, saya jurang gitu ya. Jadi kalau misalkan lu yang udah pernah lewat Patak Banteng, pasti agak familiar nih sama jalur ini, karena mirip-mirip coy. Di sana juga kayaknya ada jalur sepeda gitu buat naik ke atas, tapi nggak tahu sih. Tapi itu kelihatannya kayak ban sepeda itu nih dari sini. Tuh, dia meluncur. Nah nanti di depan situ bakal ketemu pertigaan, yang lurus Gunung Pancar, yang kanan ke Bukit Panisan. Patokannya ada warung, sama sebelah kiri nanti ada petunjuk arahnya. Jadi tinggal teman-teman ikutin aja petunjuk arahnya. Kalau emang mau ke Gunung Pancar tinggal lurus, terus kalau mau ke Panisan ke kanan. Ini arah balik.